أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebagai biasanya, marilah kita bersama-sama mengucapkan shalawat dan salam kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala nuril anwar, sirril asrar, tiryaqil aghyar, miftah babil yasar, sayyidina Muhammadil Mukhtar wa alihi al-athhar وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. Pada malam ini kita sampai kepada ayat 65 surat Ali Imran, yaitu yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. Wahai ahli kitab, mengapa kamu membantah tentang Ibrahim, sedangkan Taurat dan Injil baru diturunkan sesudah wafatnya? Tidakkah kamu menggunakan pikiran? Kemudian ayat yang berikutnya, ayat 66. Ha antum haula'i hajajtum fima lakum bihi ilm falima tuhajjuna fima laysa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Demikian ini kamu telah membantah tentang sesuatu yang kamu tahu. Tetapi mengapa kamu sekarang membantah tentang hal-hal yang tiada kamu tahu? Hanyalah Allah yang tahu dan kamu tiada tahu. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, bukanlah pula seorang Nasrani, tetapi ia adalah seorang yang berpegang kepada agama yang benar, seorang yang menyerahkan diri kepada Allah. Ia bukan masuk golongan yang mempersekutukan Tuhan. Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina ittaba'uhu wa hadha an-nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyyul mu'minin. Orang-orang yang terdekat dengan Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya, dan Nabi ini, yaitu yang dimaksud di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi ini beserta para sahabat mereka yang beriman, dan Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma telah meriwayatkan, yaitu beliau berkata bahwa kaum Nasrani dari Najran dan pendeta-pendeta Yahudi, kalau dalam bahasa aslinya dikatakan rabi-rabi Yahudi, semuanya bertemu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka berselisih, membantah tentang Ibrahim. Orang-orang Yahudi mengatakan Ibrahim adalah seorang Yahudi. Orang-orang Nasrani mengatakan tidak, dia adalah seorang Nasrani. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menjawab, tapi yang menjawab Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat yang tadi saudara dengar.
Antara ayat itu mengatakan, kenapa kamu mau rebutan Ibrahim? Kalau kita mau komentari ayat ini dengan yang tersirat, mengapa wahai Yahudi dan Nasrani kalian akan bertengkar dan membantah tentang Ibrahim? Apakah kamu merasa berbuat dan berkelakuan seperti Ibrahim alaihissalam? Apakah hendak semua mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam? Orang yang berhak menyebut dirinya Ibrahim dan keluarga Ibrahim adalah Nabi ini, yaitu Muhammad SAW, beserta sahabat-sahabatnya yang beriman kepada Allah. Yang mereka itu yang betul-betul tekun, tidak menambah, tidak mengurangi kitab mereka, dan mereka taat setia kepada Ibrahim. Inilah orang yang terdekat. Begitu juga dia tidak rebutan Ibrahim. Ini riwayat Al-Baihaqi di dalam kitabnya Ad-Dalail. Kemudian kita baca seterusnya ayat 70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahli-ahli kitab, mengapa kamu engkari dan kafiri ayat-ayat Allah, sedangkan kamu menyaksikan hal itu dan kebenaran hal itu? Ayat 71. Ya ahlal kitab lima talbisuna al-haqqa bil batili wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Hai ahli kitab, mengapa kamu campur aduk kebenaran dengan kebatilan dan kamu sembunyikan kebenaran sedang kamu mengetahuinya? Ayat 72. وَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آمِنُوا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Segolongan dari ahli kitab, ini adalah orang-orang Yahudi, berkata kepada sesamanya, hei, mari kita berimanlah kepadamu, berimanlah kamu pagi hari pada apa yang diturunkan kepada orang yang beriman itu, tetapi engkarilah pada akhir hari supaya mereka kembali tiada beragama. Jadi sebagian ahli kitab mengatakan kepada sesamanya, ayo kita beriman kepada apa yang diturunkan oleh Allah kepada Muhammad dan kaum mukminin itu pada pagi hari. Nanti sorenya kita kafir kembali. Supaya kita diikuti jejak kita ini oleh kaum mukminin. Ayat 73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Qul innal huda hudallah. أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. Dan janganlah kamu percaya kecuali kepada mereka yang mengikuti agamamu. Katakanlah, hai Muhammad, petunjuk yang benar adalah petunjuk Allah. Apakah kamu takut bahwa seseorang akan diberi semacam yang diberikan kepadamu, atau membantah kamu di hadapan Tuhanmu? Katakanlah, segala karunia di tangan Allah. Qul innal fadla biyadillah. Segala karunia di tangan Allah, diberikannya kepada siapa yang ia berkenan, dan Allah maha luas dan maha tahu. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa seorang bernama Abdullah as-Saif wa Abdi dan Adi ibnu Zaid dan Haris
ibnu Auf. Ketiganya ini daripada golongan Yahudi. Mereka masing-masing mensepakatkan satu putusan bahwa mereka itu nanti akan mengimankan apa yang diturunkan atas Nabi Muhammad SAW pagi hari, dan mereka akan sepakat kafir kembali kalau sore. Maksudnya supaya ini mengelabui atau membelingerkan kaum mukminin yang ada di masa itu di hadapan Rasulullah SAW. Dan kata mereka, ini juga satu contoh. Mari kita mempercontohkan hal ini dan sikap seperti ini kepada kaum muslimin. Semoga mereka nanti turut mengikuti kita. Maka turunlah ayat-ayat tersebut sebagai yang saudara baca tadi. Dan akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, yu'til fadla, qul innal fadla biyadillah. Allah itu, katakan kepada mereka bahwa karunia itu di tangan Allah. Diberikannya kepada siapa yang ia berkenan. Dan Allah maha luas dan maha tahu. Ma'asyiral muslimin, sikap ini, sikap mengojok-ngojoki orang mukmin, bukan saja terjadi di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam pada awal permulaan sejarah Islam, tetapi sekarang pun dan besok pun dan sampai hari kiamat, golongan tertentu yang akan mengojok-ngojoki orang beriman untuk melepaskan imannya, untuk menanggalkan kepercayaannya, dan dipercontohkan pula dengan macam-macam contoh agar kita supaya tiru mereka, taat kepada mereka. Itu masih akan tetap berjalan. Tinggal kita kaum muslimin, sampai di mana ketabahan hati kita, sampai di mana kemantapan kita untuk berpegangan teguh dengan tali Allah yang tiada akan putus, dan sampai berapa jauh kita punya iman kepada Allah, agar supaya Allah itu merahmati kita. Dan Allah sudah menyebut iman itu adalah karunia. Kadangkala orang yang menguasai sains, kadang-kadang orang seorang sarjana, kadang-kadang orang paling pinternya orang di dunia, tapi Allah tidak mengaruniai kepada orang itu karunia yang besar, yaitu iman. Maka dia hidup di dalam sesuatu kegelapan, maka dia tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini banyak. Dan ini satu contoh. Kalau seorang seperti Jawaharlal Nehru, Mahatma Gandhi, seperti orang-orang yang lihai dan ahli politik, ahli sosial, ahli antropologi, itu mereka sampai mati tidak beriman kepada Allah. Apakah mereka punya otak tidak cukup untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana antah, mana beras? Cukup otak mereka. Malah mereka mungkin lebih cerdas dari kita. Tetapi tidak ada karunia dari Allah kepada mereka. Maka mereka tetap sesat sampai mati. Karenanya wahai kaum muslimin, kalau kita ini termasuk orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karunia iman, justru tidak kita minta daripada Allah, maka itu satu arti yang tidak bisa ditafsirkan lagi, bahwa Allah sayang kepada kita. Allah akan menyediakan bagi kita tempat yang pantas bagi kita di hari kiamat nanti. Tempat kaum mukminin dan tempat kaum muslimin yang mengatakan la ilaha illallah. Ini kalimat adalah jimatnya dunia dan akhirat. Jimat bukan dalam arti kata yang negatif, dalam arti kata yang positif. Tidak ada kestabilan kalau tidak ada la ilaha illallah. Dalam khutbah Jumat yang lalu saya katakan, coba kaum muslimin yang jumlahnya 50 juta misalnya, meneriakkan la ilaha illallah dengan segala isi dan maksudnya, memperagakan kalimat tauhid itu di mana mereka berada, di pasar, di jalan raya, di gang, di rumah, di masjid, di surau, di madrasah, di mana, maka akan kalah semua pengaruh. Akan kalah pengaruh majalah-majalah internasional, akan kalah pengaruh TV dan film, akan kalah semua pengaruh. Karena inilah justru yang bakal menyentuh otak seorang manusia yang waras, dan akan menyentuh hati seorang manusia.
Selain itu tidak bisa menyentuh. Yang menyentuh hati sampai sekarang adalah kebendaan. Kalau Anda diberi kursi, Anda akan girang. Tapi Anda lantas deladapan kehilangan kursi. Karena kursi memang harus berpisah dengan Anda. Anda kira-kira senang kalau diberi kekayaan. Tapi Anda lupa bahwa itu adalah sesuatu yang melekat. Tidak original. Tidak memegang roh. Tapi memegang kantong saudara saja. Atau tangan saudara. Atau buku rekening bank saudara. Waliyahbillah. Tapi habis itu Anda meninggalkan dia. Atau Anda ditinggalkan olehnya. Karena itu al-fadl biyadillah. Dan kita umat Islam harus bersyukur lebih daripada yang lain. Karena kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala karunia iman dan Islam. Ayat 79. Nah, tidak, sebelumnya itu ayat 77. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. Sungguh orang yang menjual janjinya kepada Allah dan sumpah mereka sendiri dengan harga yang murah, mereka tiada beroleh bagian di akhirat. Allah tiada akan berkata-kata kepada mereka di sana, di akhirat. Tiada melihat mereka dan tiada menyucikan mereka di hari kiamat. Mereka beroleh siksaan yang menyakitkan. Saudara-saudara, ini riwayat Al-Ash'as. Rasulullah SAW berkata, ini ayat turun kepada saya. Antara saya dengan salah seorang Yahudi, ada satu jual beli tanah. Dan tanah itu tidak lagi selesai soal penjualan beli itu. Yahudi mengakui tanah itu, bahwa itu sudah menjadi miliknya. Maka aku datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini Yahudi mengakui tanahku. Rasulullah SAW bertanya kepada orang itu, apakah kau ada bukti bahwa itu tanahmu? Dia jawab, saya tidak punya bukti. Jadi orang ini sendiri yang mengatakan, menceritakan ini kejadian mengenai dirinya. Rasulullah bertanya kepada saya, apakah kau punya bukti bahwa tanah ini adalah tanahmu, milikmu? Rasulullah SAW bilang tidak. Orang itu bilang tidak. Maka Rasulullah menoleh kepada Yahudi. Hei Yahudi, apa engkau berani sumpah bahwa ini tanah betul-betul tanahmu? Lalu saya berkata kepada Rasulullah, loh, ya Rasulullah, kalau Yahudi ini engkau tantang sumpah, dia bakal sumpah. Dia tidak ada sesuatu yang menghalangi dia untuk sumpah. Dia akan sumpah dan dia akan pergi membawa tanahku ini. Maka turun ayat ini. Innal ladzina yashtaruna. Mereka yang menjual belikan janji dan sumpah mereka dengan harga yang murah. Maka orang seperti itu tidak akan mendapat bagian di akhirat. Dan ada lagi satu riwayat, yaitu riwayat Abdullah ibn Abi Aufa, yaitu seorang sumpah-sumpah di pasar mau menjual barang, sambil berkata bahwa barang ini sudah ditawar orang mahal, supaya memblubukkan beberapa orang yang mau beli. Lantas ini sumpah diketahui palsu, maka turunlah ayat ini. Jadi satu ayat ini turun untuk dua sebab. Yang pertama sebab Yahudi dengan Ash'as ibn Qais. Dan akhirnya yang kedua, Abdullah ibn Aufa meriwayatkan bahwa ada seorang muslim jual barangnya di pasar dengan sumpah-sumpah. Maka itu turun ayat ini.
Saudara-saudara, sumpah palsu sebagaimana yang kita ketahui adalah sesuatu yang keji, khususnya bagi seorang muslim dan muslim yang berakhlak. Orang sekarang mengingkari janjinya. Apa janjimu, wahai muslim? Apa kita lupa janji kita kepada Allah? Yaitu inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirt wa ana minal muslimin. Itu janji baiat kita dengan Allah tiap hari 5 kali. Itu semua kita kerjakan dan lantas kita lupa. Bahkan kita ungkiri itu. Bahkan ada sebagian di antara kita menjual itu sama sekali dengan harga yang murah. Samanan qalila. Kalau 500 juta rupiah itu qalila. 5 miliar qalila. Kadangkala itu 5 miliar rupiah belum sampai kepada kita, kita sudah mati. Kadang-kadang dijanji 5 miliar, kita murtad, lalu itu 5 miliar tidak diberikan kepada kita. Kita sudah mempercontohkan bagaimana kita murtad di hadapan sekian banyak khalayak umat Islam. Ini namanya orang yang menjual janjinya kepada Allah dan mengobralnya dengan sumpah, dengan harga yang murah dan harga picisan. Apa balasan mereka? Allah berfirman ada 3 perkara. Mereka di akhirat tidak ada bagian. Dia sudah kesusu menerima bagiannya di dunia. Kedua, tiada diajak bicara oleh Allah di hari kiamat. Ketiga, tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, mereka tidak bisa disucikan. Tidak bisa dibersihkan dengan syafaat dan lain-lainnya. Sebab ini orang menipu diri, menipu Allah, dan menipu kaum muslimin. Ini satu taraf munafik yang paling berat. Seorang mengaku muslim, menjual belikan ideologinya, lalu dia masih berkemunculan di tengah-tengah umat Islam sebagai macam-macam. Lalu dia sebetulnya sudah masuk dalam golongan ini. Walaupun contohnya jauh di sana tentang Yahudi sumpah palsu dan tentang seorang Arab sumpah palsu Muslim. Kemudian ayat berikutnya 79. Ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahul kitaba wal hukma wan nubuwwah والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. Ayat 80. ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون. Tiadalah sepantasnya seseorang yang diberi Allah kitab, hikmah, dan kenabian, lalu dia berkata kepada manusia, jadilah kamu penyembah daku, bukan Allah. Tetapi yang pantas itu orang akan berkata, jadilah kamu ulama-ulama yang saleh, karena kamu mengajarkan Alkitab dan karena kamu mempelajarinya. Kunu rabbaniyin. Ada ulama salihin, rabbaniyin, artinya dia orang hanya beraudensi dengan Allah, dengan Rabb. Kemudian ayat yang 80. Juga tiada ia akan menyuruh kamu menjadikan malaikat dan nabi-nabi sebagai Tuhan. Pantaskah ia menyuruh kamu menjadi kafir sesudah kamu menjadi muslim? Ayat 80. Asbab nuzulnya ini. Ibnu Abbas berkata, Abu Rafi' Al-Qurawi, seorang Yahudi daripada Bani Quraidah, dikala pastor-pastor dan pendeta-pendeta Yahudi berkumpul dari Najran kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasul mengajak mereka masuk Islam. Kalian
hendaknya tidak ada pilihan lagi kecuali masuk agama yang kubawa, yaitu agama Islam. Lalu mereka bertanya, ya Muhammad, apakah maksudmu ini supaya engkau kami sembah sebagaimana kami menyembah Yesus putra Maryam? Rasulullah SAW menjawab dengan tegas, ma'adzallah, aku berlindung dengan Allah untuk berkata demikian, atau bermaksud demikian, atau saya menyuruh untuk beribadat kepada selain daripada Allah. Bukan dengan itu Allah mengutus aku, ketahuilah, dan bukan dengan itu Allah merintah aku. Sesudah Rasulullah SAW berhenti dari kata-katanya ini, maka turun 2 ayat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين. أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. Bagaimana Allah akan membimbing suatu kaum yang ingkar sesudah mereka beriman dan memberikan kesaksian bahwa Rasul adalah benar dan telah datang kepada mereka bukti-bukti yang terang. Kepada orang yang zalim Allah tiada menunjukkan jalan. Ayat 87, mereka itu ganjarannya ialah bahwa mereka ditimpa laknat Allah, para malaikat dan manusia sekalian. Ayat 88, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya, tiada diringankan baginya siksaan, dan tiada mereka beroleh penangguhan. Illal ladzina tabu, kecuali orang yang bertaubat sesudah itu dan memperbaiki diri sungguh-sungguh, maka Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ma'asyiral muslimin, Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa ada salah seorang laki-laki daripada suku Al-Ansar yang sudah masuk Islam, kemudian dia murtad. Dia keluar daripada agama Islam. Kemudian dia mengikuti kaum musyrikin. Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Begitu ayat ini turun, maka orang itu datang lagi kepada Rasulullah, masuk Islam dan menyatakan taubatnya. Al-Hakim wa Ibnu Hibban. Begitu ayat ini turun, maka orang itu datang lagi kepada Rasulullah, masuk Islam dan menyatakan taubatnya dan kapoknya sudah. Ada riwayat lain daripada Mujahid, tadi Ibnu Abbas, sekarang Mujahid berkata, telah datang seorang bernama Al-Harith Ibnu Suwaid. Lalu dia masuk Islam bersama Rasulullah SAW, masuk Islam kepada Rasulullah SAW. Kemudian orang itu masuk kafir kembali. Kemudian dia kembali kepada kaumnya bertanya, maka Allah menurunkan ayat-ayat tersebut di atas. Ayat itu dibawa oleh salah seorang dari keluarganya kepadanya untuk diperdengarkan. Maka Harith itu tadi berkata, Wallahi, laqad alimtu innaka la saduq. Setelah diperdengarkan ayat ini, dia mengenang Rasulullah SAW.
sambil menyatakan, wallah, saya memang sudah dari awal mula saya tahu bahwa engkau tidak dusta ya Muhammad. Dan datang kepada Nabi SAW untuk menyatakan kalimatnya ini, lalu diterima Islamnya kembali oleh Rasulullah SAW dan menjadi seorang Muslim yang baik dan gigih. Ini riwayat Ibnul Munzir dan lain-lainnya. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim thumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum wa ulaika humud dhallun. Ayat 90. Tapi mereka yang kafir sesudah beriman kemudian bertambah-tambah kekafirannya, tiadalah diterima taubatnya oleh Allah, karena merekalah yang sengaja menempuh jalan yang sesat. Ini ayat menurut Qatadah turun kepada orang-orang Yahudi yang mereka itu telah mengkafiri Isa ibnu Maryam dan mengkafiri Injil sesudah mereka itu beriman kepada para nabi mereka sendiri. Kemudian mereka bertambah kafir dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka itu asalnya sudah baik beriman kepada agama, kepada Nabi Allah Musa. Kemudian mereka sesudah lahir Nabi Isa, mereka mengkafiri Isa, mengkafiri Injilnya, dan menghamun maki Isa dengan macam-macam alasan. Orang-orang seperti ini artinya orang yang kafir sesudah beriman. Innal ladzina kafaru ba'da imanihim. Kemudian tsummazdadu kufran. Apa ziyadatul kufur? Waktu lahir Nabi Muhammad SAW mereka tambah kafir lagi. Jadi mengkafiri Isa dan mengkafiri Muhammad SAW dengan Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad sama sekali. Maka orang-orang seperti itu tidak akan diterima taubatnya. Dan mereka itulah orang yang sesat. Justru orang yang sengaja mencari kesesatan setelah mendapat petunjuk. Abul Aliyah berkata, ini ayat turun di atas kaum Yahudi dan juga kaum Nasrani yang masing-masing mempunyai nabi. Yang tadinya diimani nabi itu, lalu mereka mengkafiri nabi yang lain. Dan tambah menjadi kafir sesudah Nabi Muhammad SAW diutus. Dan mereka menjadi kafir dengan Nabi Muhammad SAW. Justru sifat nabi, justru semua riwayat nabi sudah ada di kitab-kitab mereka. Kemudian bertambah kafir lagi dengan mempertahankan paham dan pendirian itu. Mujahid berkata, bisa juga ayat ini turun kepada semua orang kafir yang bersyirik kepada Allah, yang tadinya mereka semuanya sudah beriman. Maka Allah SWT menjanjikan mereka itu bahwa mereka tidak akan diterima taubatnya. Jadi tidak diterima taubatnya, tapi waktu mereka nanti di akhirat akan mengetahui balasan apa yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada atas mereka itu. Jadi taubat itu bukan ke atas orang yang tadinya tidak mengerti, tapi ini orang-orang mengerti sehingga mereka tidak diterima taubatnya. Dan kita pun kaum muslimin, kalau sudah mengerti bahwa ini perintah Allah, lalu kita sengaja langgar dan terus melanggar, bertambah-tambah pelanggaran itu, maka kita mungkin tidak diterima taubat kita. Dan kalau tidak diterima taubat kita oleh Allah, kita mendapatkan sebagaimana mereka tadi. Tidak dilihat oleh Allah di hari kiamat. Wala yuzakkihim, wala yukallimuhum, walahum azabun alim. Kita tahu bahwa salat ini wajib, kita tinggalkan salat. Kita tahu bahwa jilbab itu wajib di atas seorang muslimah, kita tinggalkan jilbab. Kita mengemong perasaan orang misalnya, meninggalkan perasaan Rasulullah SAW. Lalu kita mau tobat apa? Sudah saben hari kita langgar ini. Ini maksiat yang sudah kita jalankan sebagai maksiat rutin. Waliyadzubillah misalnya. Kemudian ayat 96.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Ayat 96-97 yang maksudnya sungguh rumah pertama yang dibangun di atas dunia untuk makhluk yang jenis manusia ini ialah yang ada di Makkah, penuh berkah dan menjadi petunjuk bagi semesta alam. Dalamnya ada bukti-bukti yang terang, misalnya makam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, ia aman. Beribadat haji ke rumah itu adalah kewajiban manusia terhadap Allah. Yakni siapa yang mampu melakukan perjalanan ke sana. Tapi barang siapa yang ingkar, sungguh Allah Maha Kuasa, tiada memerlukan makhluk-makhluk ciptaannya. Ini sekarang kita bicara tentang awwalu baitin. Pertama rumah ibadat di dalam dunia ini. Jadi bola bumi ini yang diperintah oleh Allah dan dimiliki oleh Allah sepenuhnya, diminta supaya dia dan berkehendak supaya ini semua menjadi tempat ibadah, maka pertama-tama rumah dibangun untuk manusia di dunia adalah yang ada di Mekah itu. Kebetulan rumah itu rumah kiblatnya kaum muslimin. Ulama ada yang mengatakan bahwa itu rumah tidak dibangun oleh manusia. Rumah itu dibangun oleh malaikat atau bangsa jin. Sebab awwala baitin inna awwala baitin wudi'a linnas. Jadi bukan manusia yang membangun. Nah, kalau ada orang bertanya, lah Ibrahim dengan anaknya Ismail? Ibrahim dengan anaknya Ismail cuma meninggikan binanya, bangunannya itu ditinggikan. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait. Jadi tiang-tiangnya Ka'bah itu ditinggikan oleh Ibrahim, tapi tidak membangun Ibrahim. Yang membangun jauh sebelum Ibrahim. Entah berapa kurun lagi Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Jadi pertama rumah ibadat itu. Kenapa Allah SWT mengatakan fihi ayatun bayyinat? Apa saja ayat-ayat bayinat itu? Ya, maqam Ibrahim, Safa, Marwah, Zamzam, Mina, dan semua acara ibadat di situ itu merupakan ayat bayinat, tegas, jelas, membawa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ditaruh oleh Allah Taala sebagai tempat sembahan. Nah, maka mutlak itulah rumah pertama, rumah ibadat pertama. Jadi yang dikatakan tadi ayat bayinat, ya seperti tadi Safa, Marwah, Zamzam, Al-Hatim, Al-Hajarul Aswad, Maqam Ibrahim, dan seterusnya dan seterusnya. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa saja yang masuk rumah itu aman. Sampai ada orang yang mengatakan bahwa itu orang yang lari di situ tidak boleh dikejar, kecuali yang melakukan tindak pidana yang harus dikisos. Selain itu tidak boleh dikejar, aman. Kenapa Allah SWT menyebut wahudan lil alamin? Apa maksud hudan lil alamin? Dari rumah itulah nanti akan terpancar petunjuk bagi seluruh alamin. Alamin itu bukan manusia saja, tapi juga jin. Apa maksudnya petunjuk itu? Agama Islam. Quran yang dibaca, ditafsirkan, dipraktekkan sampai tuntas oleh Rasulullah SAW. Dari situ memencar kemana-mana, termasuk ke sini. Lil alamin.
Jadi manusia seluruhnya mendapatkan petunjuk melalui dari Allah kepada Nabi Muhammad dari tempat itu tadi. Tempat yang pertama. Lalu saudara tentu akan tanya apa sebab turunnya ayat ini. Sebab turunnya ayat ini, dua ayat tadi, yaitu ayat 96-97, yaitu kaum Yahudi berkata kepada kaum muslimin, Baitul Maqdis lebih afdol. Baitul Maqdis itu yang sekarang ada, yang dipegang oleh mereka sekarang. Yerusalem lebih afdol dan lebih besar artinya daripada Ka'bah. Karena Baitul Maqdis tempat hijrahnya para nabi-nabi dan kiblatnya para nabi-nabi. Dan di dalam situ adalah Ardul Muqaddasah. Dan kata Yahudi itu Baitul Maqdis nanti menjadi tempat mahsyar. Maka Rasulullah SAW waktu diperdengarkan ini cerita dari Yahudi, maka dia dituruni ayat 2 ini. Yaitu ayat 96, 97 surat Al-Imran. Adapun dalam kalimat tertentu yaitu waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin adalah diriwayatkan daripada Ikrimah. Waktu ayat ini turun, waman yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu, maka Yahudi berkata, wah kalau begitu kami Islam. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka agama itu tidak akan diterima oleh Allah. Dan nanti di akhirat dia akan merupakan orang yang merugi. Maka Yahudi mendengar ayat ini, ayat apa itu? Ayat surat Al-Imran ya. Imran 85. Maka Yahudi berkata, loh kalau begitu kami ini sudah berislam, sudah masuk Islam. Maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, namun Allah Ta'ala mewajibkan kita kaum muslimin untuk haji. Bagaimana? Kata mereka, wah kalau pakai haji, maafkan saja. Tidak. Apa sebab? Sebab dalam kitab Taurat kami tidak ada haji. Jadi mereka itu maksudnya mau Islam, tetapi tidak mau mengikuti semua syariat Islam. Mau dikecualikan daripada itu, di mana mereka suka mereka kerjakan, tidak ya tidak. Maka turunlah ayat waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Barang siapa yang kafir, yang ingkar, maka Allah tidak memerlukan dia. Allah tidak memerlukan seluruh jagat raya ini. Kan? Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hei orang yang beriman, jika kamu ikuti sebagian orang yang telah diberi kitab oleh Allah. Siapa mereka itu? Yahudi dan Nasrani. Maka mereka akan menjadikan kamu kembali kafir sesudah beriman. Ini ayat seakan-akan turunnya kemarin untuk mencambuk kita kaum muslimin dan suruh kita hati-hati. Jangan mengikuti suara orang-orang Yahudi dan Nasrani. Jangan mudah terpengaruh oleh insinuasi atau bisikan kaum Yahudi dan Nasrani. Jangan mudah termakan oleh pancingan kaum Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Sebab kalau kamu ikut itu, terpengaruh oleh itu, nanti mereka itu akan mengembalikan kamu kafir sesudah kamu beriman begini. Bagaimana kamu bisa sadar? Cara-cara mereka lihai sekali. Cara mereka tipis dan tidak bisa diketahui kecuali oleh orang-orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala al-ulum al-laduniyah, ilmu-ilmu laduni min Allah Subhanahu wa taala. Inspirasi, ilham. Karena heningnya dan beningnya roh, baru mereka tahu, ini ada maksud begini. Tapi kalau tidak mudah itu. Tapi bagi orang yang tidak diberi itu oleh Allah, cukup dia berpegangan dengan ayat ini. Jangan dengar, jangan ikut. Kalau kamu ikut,
kafir kamu. Sebab itulah tujuan mereka. Begitu firman Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 101 bertanya, "Wa kaifa takfuruna wa antum tutla 'alaikum ayatullahi wa fiikum rasuluh." Wa man ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratin mustaqim. Tapi bagaimana kamu mengingkari sedangkan kepadamu dibacakan ayat-ayat Allah dan di tengah-tengah kamu ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa teguh berpegang kepada Allah, ia ditunjuki jalan yang lempeng dan lurus. Wa man ya'tasim billah faqad hudiya ila siratal mustaqim. Dan bagaimana bisa masuk dalam akal, wahai kaum muslimin, kamu bisa kafir kembali setelah kamu menikmati iman, setelah kamu mengerti yang mengerti. Kalau ada orang ahli ilmu ketuhanan misalnya, ilmu teologi, akan mengerti bahwa ketuhanan yang dibawa oleh Islam atau ilmu tauhid yang dibawa oleh Islam itu super ilmu tauhid. Seperti bensin super. Sudah ada yang lebih halus daripada itu. Tidak ada yang lebih masuk dalam akal lebih daripada itu. Tidak ada yang menjadikan Anda di tempat Anda sebagai hamba. Sebab kalau tidak ini menyeleweng sedikit, maka Anda akan mempertuhankan orang seperti Anda. Dan Anda menjadi lemah seperti dia. Berpegangan kepada sesuatu yang tidak ada. Sebab mereka bilang, inilah ketuhanan. Ketuhanan apa? Anda tidak tahu. Abstrak. Nuwun sewu. Kucing dalam karung. Apa yang Anda pegang? Kucing dalam karung tidak bisa dipakai untuk menjaga benteng tauhid di dalam dadamu. Apa ini makhluk ini? Anda tidak tahu. Anda tidak bisa mengerti apa ini. Kadang-kadang tiap 2-3 hari ada tafsiran baru tentang itu. Anda akhirnya diblingerkan oleh setan. Karena itu siang-siang Allah sudah berfirman, "Wa kaifa takfurun?" Masuk dalam akal tak kamu ini bisa kafir kembali? Orang kamu ini sudah, ya seperti kalau kita gawok atau heran melihat satu orang kaya raya, makannya enak, tempatnya indah, dia ngemis. Dia tidak mau makan yang indah. Dia ambil batangnya cecek atau kecoa dia makan. Masuk dalam akal ini orang bisa makan kecoa, orang ini ada sate kambing dan macam-macam. Ini orang bagaimana pikiran? Seakan-akan Allah ini heran. Dan di tengah-tengahmu Rasulullah SAW. Katakan dulu. Lah sekarang juga. Kalau kita salat semuanya waktu Jumat ini menghadap kiblat, semuanya mengucapkan Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Seakan-akan Nabi di tengah-tengah kita. Seakan-akan ajaran Nabi itu penuh dengan kitab-kitab yang ada di lemari-lemari kita. Jadi Rasulullah SAW sebenarnya di tengah-tengah kita. Bagaimana kamu bisa kafir? Bagaimana kamu bisa ditipu? Ini karena kita sebetulnya belum mengerti duduknya tauhid dan iman di dada. Belum mengerti interpretasi yang betul-betul ilmiah tentang masalah Allah. Lantas kita berketuhanan yang lain. Kalau berketuhanan yang lain, berarti kita menjadi lemah dan lebih lemah. Kita betul-betul menjadi budak. Kalau Anda bertuhan kepada hawa nafsu, Anda budak hawa nafsu. Anda bertuhan kepada kursi, karena Anda takut ini kursi diseret dari belakang Anda. Lalu Anda tidak makan, tidak punya kursi. Anda bertuhankan kursi. Kalau Anda bertuhankan istri, ya Anda lebih lemah lagi daripada istri itu istri. Dan bertuhankan dolar, lebih lagi. Barangkali pernah saya ceritakan bahwa seorang Amerika bilang saya beriman hanya kepada dolar. Kepada Muhammad Qutb. Muhammad Qutb itu saudara kandung Sayyid Qutb yang punya tafsir. Waktu dia berada di Amerika, dia sepetang hari keluar ke salah satu taman bunga untuk menyaksikan bunga-bunga dan keindahan alam waktu itu. Di situ ada kursi terbentang, dia duduk. Setelah dia duduk sendirian, merenungkan keindahan makhluknya Allah Subhanahu wa taala, maka dihampiri oleh seorang berkulit putih tinggi, pemuda.
mungkin umurnya tidak lebih dari 22 tahun. Dia cuma bertanya, apakah Tuan ini orang dari mana Tuan ini? Dia bilang, saya orang Kairo. Oh, baru dia mau duduk. Sebab tadinya dia khawatir bahwa kulit warna hitam begitu, kadang-kadang dia orang tidak mau, sebab orang bangsa hitam dia tidak mau duduk bersama. Menurut orang kulit putih itu bangsa najis. Waktu dia bilang, ya saya dari Kairo, baru dia bicara. Pertama pertanyaan dia tanya, barangkali Tuan Muslim? Iya, saya Muslim. Apa Tuan bisa menerangkan saya tentang Islam? Dibawa oleh Said Qutb. Dan Said Qutb ini orang ahli. Kalau saudara baca tafsirnya yang 30 juz itu saudara kagum. Ini orang ahli kemasyarakatan, ini orang politikus, ini orang alim, orang macam-macam sudah. Diberi keterangan kira-kira 1 jam, sekuat tenaga dia. Sesudah itu dia geleng kepala begini, dia bilang, alangkah indahnya you punya keterangan ini. Tapi sayang Tuan, saya ini sudah mempunyai satu Tuhan. Apa Tuhanmu? Dolar. Saya tidak bisa menerima itu, tapi ya indah dan bagus. Di dalam dolar mereka di Amerika ditulis, we trust God. Kami percaya kepada Allah, kepada Tuhan. Tetapi mereka sendiri percaya kepada dolar. Ini sebabnya ma'asyiral muslimin, bahwa masalah ketuhanan labil sekali di kalangan dunia. Orang-orang yang mempertuhankan dolar itu menyeret kamu untuk mentuhankan dia. Untuk menganggap bahwa dia super power. Super power hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada super kekuatan seperti Allah. Kita sudah ngakoni dia super power. Siapa itu super power? Super power itu adalah yang lari lintang pukang di Libanon karena dioyak dan diuber-uber oleh beberapa orang gerilyawan muslim. Itu super powernya manusia. Itu kita disuruh nyembah dia. Ini orang yang tidak mempunyai tauhid. Wa kaifa takfuruna billah? Ya apa kamu bisa ke situ itu? Gitu maksudnya Allah SWT. Padahal tutla alaikum ayatullah wa fiikum rasuluh. Ya saking kita ini kebajut sebetulnya. Kesusu. Kalau yang tidak punya duit kesusu, dia pergi korupsi. Asal saja aku dapat duit, biarpun aku jadi apa saja, aku jadi budak yang mau. Selain dari Allah yang mau. Jual ayat Tuhan yang mau. Ya ini saudara-saudara kekeliruan kita umat Islam semuanya. Ma'asyiratul muslimin, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah SWT. Diselamatkan ideologi kita. Baru diselamatkan nyawa kita. Sebab ideologi adalah atas nyawa. Mudah-mudahan sampai turun-temurun kita menjadi orang yang soleh. Dan percayalah, sebelum saya tutup, percayalah semua tanpa kecuali bahwa Islam tidak bisa dibendung. Katakan pada mereka yang membendung Islam, kamu nanti akan rugi. Duitmu akan kamu keluarkan, belanjakan, dan kamu akan kehabisan duit, kehabisan tenaga, kehabisan pikiran. Tapi Islam adalah Islam. Islam adalah abadi. Sampaikan pada mereka dengan hormat. Kepada siapa saja yang anda lihat dia ini mau nguber-nguber Islam, kesian kamu. Kamu nguber Allah. Kamu mengajak jemblongan kepada Allah, Rabbul Arbab. Bagaimana kamu bisa menang? Dan yakinlah, yang penting kita jangan lepas tangan dengan Rasulullah SAW. Jangan lepas tangan dengan Al-Quran. Sekian. Shadaqallahul adzim. Bagaimana hukumnya huruf-huruf Al-Quran ditulis dengan huruf-huruf Latin? Jawaban pada ini sebetulnya ada ulama yang mengharamkan menulis huruf Al-Quran dengan huruf Latin kalau huruf aslinya tidak di sampingnya. Karena apa? Juga, sebelum saya melanjutkan, juga mengharamkan terjemahan tok tanpa isi Al-Quran. Sebab itu nanti akan menjadikan Quran kita seperti Bible dan hanyut dengan terjemahan masing-masing. Tidak ada di dunia dua terjemahan yang sama. Terjemahan yang ada dari Kementerian Agama, terjemahan daripada orang-orang lain, terjemahan dari Hamka, dari Hasbi Siddiqi, tidak sama. Terjemahan dari Pexhol, terjemahan daripada Miller dan lain-lainnya, semua itu berbeda-beda. Kalau kita ambil ayatnya, terjemahannya tok, nanti anda baca Quran begini, sana baca Quran begitu, dan tidak raca. Jadi tiap mau diterjemahkan, bacalah aslinya dulu. Dan jangan tulis Quran dengan Latin tok, itu haram.
Malah sebagian ulama mengatakan kalau ada buku seperti itu, bakarlah. Tapi itu dianggap bukan Quran. Saudara, dalam Panji Masyarakat nomor 425 halaman 50 disangsikan tentang halal dan haramnya bakso. Suatu hari saya tanyakan kepada penjual bakso. Nyatanya mereka bilang bahwa bakso bukan dari daging yang haram. Seandainya tukang bakso bohong dan saya percaya padanya karena bakso kegemaran saya, bagaimana hukumnya kalau ternyata bakso tersebut dibuat dari babi? Saudara, saya kira ya kita dalam hal-hal semacam ini sebagai muslim harus juga mempertahankan kebudayaan kita. Kenapa seorang Indonesia dari suku Jawa dan muslim menjual makanan, dia pakai cara dan kata-kata bahasa asing, bahasa orang yang bukan muslim? Bakso, pangsit. Kenapa dia mesti pakai itu? Bilang soto, sudah kita kenal, kita makan sotonya. Nah, kalau kamu bilang saya jual bakso, orang ini perlu diboikot, tidak dibeli. Apa sebab? Sebab ini orang menyeret Anda kepada kebudayaan asing. Nanti Anda 10 tahun lagi sudah lupa apa yang dikatakan rawon apa. Nanti Anda ingat bakmi, bakso, pangsit, dan yang kata-kata terdiri dari 2 perkataan ini tadi. Lebih baik kita pertahankan. Kalau saya ya, ini lepas daripada saya hukum ya. Lalu sekarang mengenai hukum. Kalau ini orang bilang ini bakso biasanya jadi dari babi, kenapa kita masih mentolo beli? Lah kalau dia bilang tidak, Pak, ini daging sapi, tapi dia babi, kan kita yang salah di hadapan Allah Taala. Lah kon wis weruh nek arane iki bakso kok cek kon tuku. Kita bilang sama dia, ganti aran. Kalau dia ganti nama soto, tahu campur, ya kita makan. Tapi kalau tidak, Anda harus lebih kuat. Ikatan perutmu, bikin sendiri di rumah. Nah. Ada lagi bakpao yang itu dibeli dengan lahapnya. Siapa yang jadi muslim? Lah, ya apa sih? Saya jadi pikir, kenapa sih kamu tidak hati-hati yang warok sedikit itu? Allah yarham salah satu kiai di Surabaya, Allah yarham Haji Soleh. Saya masih kecil. Dia kalau ada orang bilang kecap, iki kecap itu apa sih gawe iki? Cinten baju. Ojo dono. Kawenane wong kafir ndak urus pesucen. Ini bukan fanatik, saudara. Saya bilang Allah yarham kepada beliau di masjid. Sebab apa? Itu orang mengerti, itu warak, dan orang yang sekaligus bisa mempertahankan kebudayaannya. Begitu kiai. Makan kecap saja warak dia. Lah ada para ulama yang karena disuruh ganti serban dengan topi, dia mati. 35.000 dibunuh oleh Mustafa Kamal Ataturk. Padahal serban ini sunnah. Tidak mau saja, mau pertahankan. Tapi ada orang yang sudah loyo, ngeculkan semuanya. Ya, ini lain lagi. Ma'asyiral muslimin, pada malam hari ini kita akan membaca beberapa hadis yang mempunyai arti yang penting yang harus kita ketahui bersama, justru yang menyangkut bidang takdir yang termasuk